sahabat Puskesmas Rambu, saya Bidan Novita Triwulansari. Kali ini saya akan menjelaskan alur pelayanan di Puskesmas Rambu. Mari ikuti saya. Begitu pasien datang, petugas akan menyambut dengan hangat. Petugas akan mengarahkan pasien untuk mengambil nomor antrian di loket. Lalu, pasien akan diarahkan untuk menunggu di ruangan tunggu. Petugas pendaftaran akan memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian. Kemudian, petugas pendaftaran akan meminta pasien untuk menunjukkan fotokopi KTP, KK, dan kartu jaminan kesehatan untuk yang memiliki kartu jaminan kesehatan dan kartu berobat untuk pasien yang sudah lama. Petugas pendaftaran akan menyerahkan nomor antrian kepada petugas rekam medis untuk dicarikan rekam medis untuk pasien lama dan dibuatkan rekam medis baru untuk pasien baru. Lalu, petugas rekam medis akan mengantarkan rekam medis ke unit pelayanan sesuai dengan tujuan berobat. Petugas unit pelayanan akan memanggil pasien sesuai dengan nama yang tertera dalam rekam medis. Petugas unit pelayanan akan melakukan pengkajian awal terkait keluhan pasien, melakukan pemeriksaan fisik, mengecek tensi darah, suhu badan, timbang berat badan, dan melakukan pemeriksaan lain untuk menunjang diagnosa pasien. Petugas unit pelayanan akan merujuk pelayanan ke unit terkait, yaitu seperti laboratorium, gizi, serta merujuk pasien ke rumah sakit lain jika diperlukan. Petugas akan memberikan resep obat untuk diserahkan kepada pasien. Petugas unit pelayanan akan mengarahkan pasien menuju kasir untuk menyelesaikan administrasi dan biaya apabila pasien menerima tindakan medis. Kemudian, petugas akan mengarahkan pasien untuk menuju ruang pelayanan obat. Petugas obat akan melakukan pelayanan obat sesuai dengan resep yang telah diberikan. Kemudian, pasien pulang setelah mendapatkan pelayanan obat dan pemberian informasi terkait penggunaan obat yang telah diberikan. Oke sahabat Puskesmas Rambu, demikianlah alur pelayanan dari Puskesmas kami. Semoga memberi manfaat dan dapat memberikan pelayanan yang prima bagi pengunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegawat daruratan merupakan situasi serius dan berbahaya. Bisa terjadi secara tiba-tiba dan membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. Code Blue adalah kode sistem aktivasi pada kondisi gawat darurat untuk pasien yang membutuhkan pertolongan dan penanganan medis sesegera mungkin, seperti pada kasus pasien yang mengalami henti jantung. Tim Code Blue Puskesmas Lampung terdiri dari dokter dan perawat yang telah terlatih untuk menangani pasien henti jantung, seperti video simulasi berikut. Jika kita menemukan korban yang jatuh ataupun tergeletak, maka langkah pertama yang dilakukan adalah cek kesadaran.
dengan cara memanggil serta menepuk bahu atau badannya. Pak. Jika korban tidak merespon, maka beri rangsang nyeri di tengah dada atau pada pangkal kuku korban. Namun, jika korban tetap tidak memberi respon terhadap panggilan maupun rangsang nyeri yang diberikan, korban dinyatakan tidak sadar. Setelah korban dipastikan tidak sadar, maka langkah selanjutnya adalah meminta bantuan kepada petugas sekitar, Tolong, baik ada pasien tidak security, sadar. perawat, dokter, maupun petugas puskesmas lainnya untuk mengaktifkan kode blue. Koblu siap. Petugas informasi mengaktifkan kode blue dan memberi informasi tersebut melalui pengeras suara agar terdengar oleh petugas di seluruh ruangan atau penjuru puskesmas Lambu. Pada saat kode blue diaktifkan, tim kode blue segera bergerak ke lokasi korban yang membutuhkan bantuan. Pasien keluar dari musola, saya temukan tergeletak tidak sadar. Petugas yang pertama kali menemukan korban memberi informasi awal kejadian kepada tim kode blue. Tim kode blue segera memberi bantuan hidup lanjutan. Tim kode blue melakukan cek denyut nadi. Apabila tidak terdapat denyut nadi dan korban tidak bernafas, segera berikan pertolongan pijat jantung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 5 siklus. Jika korban sudah bernafas, maka tetap menengadahkan kepala korban atau lakukan Recovery position. Jika korban tertolong dalam kondisi stabil, maka tim kode blue segera memindahkan korban ke ruang gawat darurat. Kecepatan, ketepatan, dan kecermatan pemberian pertolongan dalam situasi gawat darurat sangatlah penting agar korban segera mendapatkan pertolongan dengan maksimal. Untuk itulah tim kode blue Puskesmas Lambu terbentuk, karena setiap waktu yang ada sangatlah berharga. Time saving is life saving.
kebakaran di ruang misi. Korden kebakaran di ruang misi. Korden kebakaran di ruang misi. Korden kebakaran di ruang misi. Halo sahabat Puskesmas Lambu, di video kali ini kami akan mendemonstrasikan penggunaan spill kit untuk membersihkan cairan tubuh infeksius. Puskesmas kami menyediakan kotak spill kit di setiap ruangan. Kami akan mendemonstrasikan bagaimana pembersihan cairan infeksius seperti darah, percikan ludah, eksudat luka pada permukaan lantai. Jika melihat ada tumpahan infeksius, petugas akan memanggil petugas lain untuk membersihkan daerah infeksius tersebut. Kemudian, petugas akan membawa kotak spill kit dan warning signs. Langkah yang pertama, petugas akan tandai area tumpahan dengan warning sign. Lalu, petugas akan melakukan pembersihan tangan dengan menggunakan hand scrub. Kemudian, petugas akan memakai alat pelindung diri yang terdiri dari apron atau gown, hair cap, google, masker, soes cover. Lalu siapkan plastik kuning 2 buah. Gunakan handscoon pada kedua tangan. Ambil tisu atau kain majun, lalu serap cairan yang tumpah dengan melingkar dari arah keluar ke dalam. Buang tisu atau serapan cairan infeksius pada plastik kuning. Kemudian tuangkan cairan larutan klorin 0,5% ke arah tumpahan, lalu lap kembali dengan menggunakan kain atau tisu dari arah melingkar keluar ke dalam. Buang tisu serapan cairan infeksius pada plastik warna kuning,
Kemudian lakukan pembersihan kembali hingga lantai bersih. Lepaskan APD dimulai dengan membuka handscoon, Google, hair cap, masker, gaun atau apron. Masukkan APD resus seperti Google ke plastik kuning untuk dibawa ke pusat steril. Masukkan APD disposable ke plastik kuning lain untuk dibawa ke TPS. Petugas melakukan pembersihan tangan dengan menggunakan hand scrub di setiap langkah melepas APD. Pakai sarung tangan lain untuk mengikat limbah medis dan mengelola sampah medis ke TPS. Kemudian bereskan kembali spill kit. Ikat plastik kuning infeksi dan non-infeksius. Bawa semua sampah medis ke tempat pembuangan sampah infeksi dan non-infeksius. Kemudian lepas sarung tangan dan lakukan pencucian tangan dengan 6 langkah. Demikian pembersihan tahap pencarian infeksius dari Puskesmas Lambu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.